Kencana. Yang 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nursomi Fauzia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 12310400059. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Undang-Undang Kesehatan, ODGJ, dan Kesehatan Jiwa. Mari kita simak video ini bersama. Nilai dan norma. 1. Ingin membangun momentum perbaikan layanan dan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. 2. Undang-Undang Kesehatan Jiwa telah menggerakkan sektor lain membawa layanan kesehatan jiwa yang lebih baik. 3. Inisiatif individu-individu di daerah-daerah telah muncul dalam membantu menyediakan berbagai kegiatan rehabilitas ODGJ. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 5. Mencegah adanya kasus pemasungan, penelantaran, pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap orang gangguan jiwa atau ODGJ. 6. Menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan dan lain-lain. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 resmi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Kesehatan 2023 karena dikhawatirkan membuat upaya perbaikan masalah kesehatan jiwa mandek. Masalah kesehatan jiwa terus meningkat, karena itu butuh infrastruktur regulasi yang kuat. Di balik pencabutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ada kekhawatiran para profesional, pemerhati, dan konsumen kesehatan jiwa atas penghapusan Undang-Undang Kesehatan Jiwa kini terjadi. Terbayang dengan diperasnya 91 pasal Undang-Undang Kesehatan Jiwa menjadi 12 pasal dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Upaya perbaikan masalah kesehatan jiwa menjadi mandek, bahkan pesimisme merebak di kalangan profesional maupun para pengguna layanan kesehatan jiwa. Akankah kondisi kesehatan jiwa di Indonesia malah memburuk? Namun kekhawatiran ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Undang-Undang Kesehatan sudah sah dan kini perlu memikirkan bagaimana memastikan upaya perbaikan layanan kesehatan jiwa dengan pangkat regulasi sederhana yang ada. Para peserta aksi pun mengangkat replika papan pusara bertuliskan ungkapan rasa duka atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan saat aksi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 14 bulan 7 2023. Ada pula ancaman hilangnya momentum kesehatan jiwa sudah lama tertinggal dan terabaikan, hingga kini mudah menemukan kasus pemasungan, penelantaraan, pelanggaran HAM, dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Akses pengobatan dan ketersediaan layanan masih terbatas. Stigma dan literasi yang buruk tentang kesehatan jiwa masih tinggi. Beberapa kasus terkini dapat menunjukkan urgensi masalah kesehatan jiwa. Ada pula momentum lain yang terjadi di tengah masyarakat. Harian Kompas pada 10 Juli lalu menuliskan rangkaian kondisi kesehatan jiwa di Indonesia dan menunjukkan momentum positif ini. Lembaga swadaya masyarakat kesehatan jiwa muncul dan berkembang. Kelompok masyarakat ini dengan caranya sendiri membantu meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan jiwa serta mendorong perlindungan terhadap ODGJ dan layanan kesehatan jiwa yang lebih baik. Inisiatif individu-individu di daerah-daerah telah muncul dalam membantu menyediakan berbagai kegiatan rehabilitas ODGJ. Untuk memastikan momentum perbaikan terus berjalan cepat, Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan anggaran untuk kesehatan jiwa. Untuk diketahui, anggaran kesehatan jiwa di Indonesia paling rendah di negara berpenghasilan menengah dan rendah lain. Rendahnya anggaran adalah salah satu alasan penting yang membuat Undang-Undang Kesehatan Jiwa kurang maksimal. Anggaran kesehatan jiwa di kementerian tidak kalah dengan anggaran di direktorat lain.
Berbagai program kesehatan jiwa masyarakat juga berjalan didorong oleh anggaran yang memadai. Undang-Undang Kesehatan Jiwa 1966 ini juga mendorong Menteri Dalam Negeri saat itu untuk memerintahkan semua kepala daerah melarang praktik pasung di wilayah masing-masing, membuktikan regulasi setingkat undang-undang mampu menggerakkan sektor lain. Sayangnya, Undang-Undang Kesehatan Jiwa 1966 ini dicabut dan dilebur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Banyak catatan menunjukkan sejak hilangnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa, kondisi kesehatan jiwa di Indonesia tidak banyak berkembang. Atas inisiatif DPR tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa muncul kembali untuk memastikan penanganan masalah kesehatan jiwa yang lebih serius. Namun, sejarah berulang lagi. Kini, Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk kedua kalinya dicabut. Bisa saja, DPR berikutnya berinisiatif melahirkan kembali Undang-Undang Kesehatan Jiwa, meneruskan pengulangan sejarah. Undang-undang ini bisa muncul dengan nama lain, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Jaminan Penanggulangan Orang yang Gangguan Jiwa. Namun ini mencerminkan upaya afirmasi dari pasal dalam Undang-Undang Dasar yang tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu didorong dengan undang-undang. Tinta sektornya langsung terlihat, dan mudah-mudahan tidak dengan mudah dicabut oleh kementerian manapun. Berikut adalah analisis konstitusionalitas. Analisis konstitusionalitas. Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini bertentangan atau sejalan? Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 ini sesuai atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun itu dulu, untuk saat ini dikarenakan undang-undang tidak berlaku, maka yang bisa diambil antara lain: Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sehat. Undang-undang kesehatan ini mengatur hak setiap orang untuk hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara bertanggung jawab untuk membiayai kesehatan penduduk. Undang-undang ini mengatur pendanaan kesehatan untuk memastikan akses yang berkeadilan. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang ini meningkatkan kesehatan masyarakat. Terakhir, bahwa negara menjamin setiap orang hidup sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian tugas dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.